Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk bersama-sama para budayawan, keturunan raja-raja, datuk-datuk satu dari Minangkabau, kedua dari Goa, dan tadi ada dengan Mang Dadan budayawan asli Cicalengka, Sunda, gituin. Saya akan berbincang-bincang tentang kesamaan suku Sunda dari aspek budaya, bahasa, seni, dan keilmuan-keilmuan kanuragan atau ilmu-ilmu pembelaan diri antara Minang, Makassar, dan beberapa suku yang lainnya. Barusan saya sengaja meminta waktu kepada yang mulia dengan raja-raja dari Nusantara ini. Saya ambil dua keturunan, yaitu dari Minangkabau dan dari Goa, Makassar. Kita saksikan video selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pienteun ke orang Sunda. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang dengan itu Minangkabau dan sejarahnya, Datuk nih tidak pernah perang dengan Sunda. Apakah ada kesamaan satu keturunan atau budaya atau yang lainnya gimana? Ada suatu persamaan barangkali. Yang jelas topografinya sama. Kalau kita lihat Jawa Barat dengan Sumatera Barat, atau alamnya sama, gunung, lembah-lembah. Nah, terus orang di Jawa Barat menghormati itu Dewa Abu ya. Dewa Ambu ya? Ya, Ada istilah Ambu ya? Dewa Abu di sana ya, di Jawa Barat ya. Ambu itu nanti ya, Ya, bukan kalau di dewa sini- ya, Mang Dan? Nanti akan bicara sama Mang Dadan. Iya, Ambu. artinya kan ada yang nyebut Dewa Ambu, pokoknya tentang perempuan, Ambu, ya. feminisme yang dihormati gitu kan. Kalau di sini kan Bunduk Kandung istilahnya. Bundok Kandung. Terus di sana juga terkenal dengan harimau umpamanya kan, Iya. maung atau apa gitu kan. Nah, di sini juga hal seperti itu juga ada di Minangkabau, dan juga ada silatnya, sama-sama ada silat yang sejenis, Namanya silat apa? silat harimau. Sama sebenarnya di Jawa Barat itu juga ada Namanya silat harimau. macan ya. Silat macan ya. Pak Macan ya, Mang Dadan ya. Nah, jadi ada kesamaan. Terus juga ada beberapa kesamaan dalam syiar-syiar Islam dengan bahasa-bahasa daerah, yang bahasa-bahasa bisa kaum ini di sana. Bahasa-bahasa yang Islam yang berbau dengan kebudayaan setempat. Di sini juga begitu terjadi. Terus kalau yang membedakannya lagi bahwa orang Minang dia tidak punya tentara yang untuk berperang. Dia tidak offensif, tetapi orang Minang adalah perantau yang kalau merantau zaman dulu kala itu dia berkoloni, dia membangun tempat-tempat tinggal mereka, pertama kali membuka area daratan. Nah, terus kita terhubung lewat pantai barat dan pantai selatan di Jawa Barat. Juga dulu masih dangkalan Sunda, di mana hubungan komunikasi mulai dari ujung kulon dari Banten sampai terus ke Jawa Barat, ke Pariangan. Kalau di sana ada Priangan, di sini ada Pariangan. Apa mana sama? Ya, itu kan tempat ketinggian biasanya. Oh iya iya. Dataran tinggi. Pariangan tempat melakukan, kalau dulu mungkin tempat menyentuh dewa. menyentuh orang pasti menuju kepada puncak untuk kemudian kepada yang mahal. Yang Maha. Jadi itu sebutan untuk Tatar Sunda, orang Padang nyebut Pariangan. Ya, Pariangan ya. Pariangan. Hmm. Pariangan di Jawa Barat kan Parahyangan. Juga ada mitos-mitos cerita tentang lelaki Sunda. Ini Pak, mitosnya gimana, Datuk? Mitos lelaki Sunda yang datang ke sini kawin terus balik lagi, dan dia termasuk bagian mungkin daripada lelaki yang belajar tentang
apa kebudayaan atau pengetahuan yang ada di sini dan kemudian beristri di sini. Mungkin itu pernah tersebut juga, tapi orang mungkin lupa ada Slamet Suradi Sastra. Dan mungkin orang, saya juga nggak tahu sejarah Slamet Suradi Sastra itu hilangnya di mana, munculnya dari mana gitu. Slamet Suradi Sastra. Apa itu Slamet Suradi Sastra? Di sini mungkin Ujang Selamat namanya, tapi nanti kan dari pengertian-pengertian lain, jadi masih ada kontradiktif. Cuma yang jelas baik secara kultur, secara emosional, kita tidak pernah melakukan ekspansi ke Jawa Barat. Jawa Barat juga tidak pernah ekspansi ke sini. Ke sini. Apa kira-kira kesamaannya? Apakah bukan hanya kesamaan dari aspek budaya, bahasa, atau ada lagi? Misalnya tadi disebutkan ada kesamaan satu ilmu yang sama ya, yaitu ilmu harimau ya. Ya, salah satu cabangnya ya itu ilmu harimau. Ada lagi apa lagi? Ya, tentang perempuan yang dihormati, yang harus dihormati gitu kan. Kalau di sini Bundokandung mungkin istilahnya kan. Ya, Bundokandung. Nah, kalau di sana kan Sunan Ambu. Nah, jadi kalau di sini Bundokandung, di Tatar Sunda sebutnya Sunan Ambu ya. Nah. Gitu ya Bang Dan ya, Sunan Ambu ya. Sunan Ambu. Kalau itu tadi saya dengar dari kearifan lokal dan sejarah atau naskah apa Suri Lagaligo itu disebutkan Tatar Sunda itu punya ilmu apa yang paling tinggi? Harimau. Jadi Saweri Gading sewaktu mau berangkat mengambil istrinya, menjemput istrinya di Cina, itu singgah di Jawa Barat. Dia singgahnya mulai dari Jawa Timur. Nah, Sunda itu ilmunya ilmu harimau. Disebutkan di dalam naskah itu. Dalam Suri Lagaligo disebutkan. Terus ke Sumatera itu disebutkan juga. Itu ilmunya sama, ilmu harimau juga. Cuma beda sebutan. Itu di Suri Lagaligo. Ya itu diperkuat tuh dari apa? Dari yang mulia dari Makassar, ya turunan Makassar, raja-raja Makassar. Lalu ya gimana Mang Dan budayawan Sunda nih? Gelut macan itu pamacan. Jadi memang gaya berkelahi seperti macan dinamakan pamacan. Ya, kalau lebih jauh lagi di sini Ilmu Prabu Siliwangi memang harimau. untuk silat harimau itu dia belajar memang kan di kampung-kampung, kalau dulu belum pakai nama. Tapi kalau orang belajar silat di kampung itu turun harimaunya. Dia melihat dan ujian terakhir ya latihannya sama harimau, sama gunung. Kalau perempuan namanya di Cindaku. Cindaku itu jadi-jadian kalau di sini. Jadi itu ilmu harimau. Jadi bukan ilmu, itu keturunan. Dia keturunan manusia yang bisa berubah harimau. Nah, kalau silat harimau dia berbeda. Silat. Nah, di Minang sama di Sunda itu punya persamaan. Kalau yang pakai gerak namanya gelut kalau di Sunda, kalau di sini namanya galui. Kalau silat itu bukan gerak. Silat itu yang pertama silaturahim, yang kedua silat itu adalah belajarnya justru di surau. Nah, artinya kalau di Langgar, kalau di Sunda mungkin kan, atau di rumah orang tua-tua khusus. Nah, jadi kita membedakan pada tingkatan. Kalau kita bilang silat itu bukan gelut. Gelut kalau di Jawa Barat kan, kalau di sini galui namanya. Galui namanya. Galui. Nah, galui kalau di Jawa Barat kan gelut. Tatar Sunda gelut ya. Kan sama, sekarang aja namanya dinamakan jadi pencak silat seragam. Kalau dalam salah satu indikasi persamaannya mungkin dari puncak-puncak peradabannya saya lihat pada tataran-tataran Melayu, dataran-dataran tinggi, saya rasa banyak persamaan bahasa yang berubah bunyi juga banyak, filologi sebenarnya banyak. Kalau di sini umpamanya menyasah gitu kan, menyasah itu mencuci, nyeseh cek orang namanya. Kan gitu sederhana aja gitu. Banyak yang memakai kearifan dan kita juga belajar astronomi. Di orang Jawa Barat juga belajar astronomi.
kita juga pakai penentuan penanggalan musim tanam, musim panen, musim ke laut, musim apa kan sama tuh semua, atau musim berdagang mau berjalan, semua kita pada hal itu, pada tataran pengetahuan itu juga didapat di Jawa Barat. Nah, jadi kesamaan itu saya belum bisa memastikan kesamaan itu keberangkatannya sejak abad keberapa. Ini kan persoalan kan sudah lama. Kalau kita di sini tidak ada tanggal seperti di Jawa Barat ada tahun Cakra Sunda ya, kan baru sudah tren lagi Penanggalan Sunda itu ya Kartika yang gitu seperti itu ya. Nah, ya. Kita dulu juga ada kitab-kitab yang gitu dan itu hilang. Nah, kitab-kitab seperti itu, kita penanggalan, terus sifat-sifat hari gitu kan. Kan ada sifat hari, datang angin, nah, kayak gitu. Kita kan tahu semua dulu, orang tua-tua dulu. Ilmu-ilmu itu di Sumatera Barat atau di Minang itu sudah mulai hilang. Justru yang masih ada itu yang sekarang lagi bangun getol-getol giat-giatnya itu di Jawa Barat, di Tatar Sunda. Nah, di Ya, Tatar Banten Minang, dan Jawa Barat ya. iya, di Tatar Minang itu hilang. Saya banyak kehilangan kita persoalan pengajaran kurikulum di Surau. Pendidikan Surau itu kan pendidikan mungkin sangat universal pengetahuannya kan. Makanya dia ada belajar mulai dari gelut, silek, nah, terus membaca ya kan. Nah di Jawa Barat juga kan ada. Kalau di sini umpamanya istilahnya mengaji duduk umpamanya kan. Nah, duduk mengaji, datang, duduk mengaji, ya kan? Iya. Kita datang ke guru, datang terus duduk kita mengaji, membaca mulai dari alif sampai khatam. Iya. Terus kalau setelah tingkatannya lanjut, dia akan datang mengaji duduk. Nah, jadi ada tingkatan duduk mengaji dan mengaji duduk. Mengaji duduk itu mengaji kedudukan tentang diri. Nah, itu dipakaikan dalam silat. Di silat itu kita belajar, kalau silat di Minang aslinya itu dia akan belajar anatomi. Pertamanya diajarkan oleh guru silat, ada gambar batang tubuh namanya kalau di sini. Di Jawa Barat juga pakai itu. Kalau saya nggak salah ya kan ya. Itu dan di beberapa daerah juga sama yang pakai batang tubuh seperti itu. Bung Dadan bisa menambahkan itu kira-kira ada kesamaan apa menurut Mang Dadan sebagai budayawan Sunda dengan Minang itu? Dari aspek Sama bahasa. Barat saja. Sama Barat. Sumatera Barat dan Jawa Barat sama Barat. yang lainnya. Sama hobi bobodoran. Apa kira-kira apa dari aspek bahasa ada ya? Sama itu di dalam hal bahasa itu. Indung kan? Ya dalam hal bahasa Indung jadi Sunda ge jeung Minang ya. Eta sarua resep Purwakanti. Jadi berpantun. Jadi kalau Ya, sama. bicara itu Tidak bukan langsung. hanya memilih lancar saja, tetapi secara terlatih dari anak-anak sampai memilih akhiran yang puitis, Contohnya, yang bersajak. Contohnya gini Mas. Jadi lamun naon teh datang katingali tarang gitu nya, undur katingali puluh. Nah, kaos gitu eta teh biasa ungkapan-ungkapan eta. Sama juga dengan di Sama hobi Padang. main kias. Iya, jadi banyak persamaan dari tradisi berbahasa. Kemudian sama maternalistik juga sebetulnya di Sunda pun itu. Jadi piinung lah istilahnya di Sunda piinung. Di sini kan bunuh kandung. Hari di urang Sunda mah istilahnya teh piinung. Piinung ya. Piinung. Sangat menghormati kaum perempuan gitu ya. Tergantung ka ibu ka awewe sebetulnya. Sama. Tergantung kepada ibu. Kepada perempuan, pada ibu ya. Nah, itu. Jadi bukan urusan menghormati, itu lain soal. Lain konteks. Kalau urusan menghormati ada wilayah Keputusannya. lain. Hanya
ketika berbicara pendapat Inung ya, pendapat Bulo Kanung itu diperhatikan. Begitu ya. Beda konteksnya nanti kalau berbicara penghormatan terhadap perempuan ya. Itu intinya. Ya, Terus mungkin ada lagi. tambahan. Di Bandung di Sunda itu ada imah ya, imah. Model Sunda itu julang apa? Julang ngapak suhunan itu. Julang ngapak. Jadi gitu. Nah, terus dia mungkin teh kalau bertambah jumlah penghuni rumah diperpanjang jangjangna. Saronoina dilegaan. Jadi inti nama setikene semakin banyak penduduk rumah maksudnya, maka Soroloi diperlebar. Eta model Sunan Julang Ngapak di dia ya rumah gadang. Sama rumah gadang juga. Luas rumah itu disesuaikan dengan penghuni. Begitu penghuninya bertambah maka diperpanjang. Bedanya kalau rumah gadang panjangnya yang ditambah. Julang Ngapak lebarnya yang ditambah. Samping jadi dina bagan properti gitu imah aya Hampir sama gitu supaya lain hampir emang sarua intinya mah dalam hal fungsi menjaga keluarga. Terus amun tadi di sini tidak ada hulu balang, tapi yang ada adalah panglima. Saya mah di Sunda oge nu aya teh jaga baya gitu. apa tuh juga bayar? Siskamling. Oh, menjaga ya. Jadi Menjaga wilayah. ya bukan pasukan tempur. Tetapi pasukan yang menjaga keamanan wilayah Siskamling, Hankam Rata. Misalkan juga disebutnya juga bayar. Jaga baya mun zaman Asep mah baheula Pamswa Karsa. itu macam-macam lainnya mungkin. Ya gimana teruskan gimana yang mulia. Kita adalah sama-sama masyarakat yang terbuka, mudah menerima kedatangan orang. Kita sangat ramah dalam hal prinsip-prinsip muhajir dan ansor kalau yang zaman Rasulnya kan. Kita suka kedatangan tamu. Kita suka kemeriahan, suka pokoknya ada hiburan, dan kita suka bobodoran. Kok di sini mungkin Dan suka makan juga kan? suka makan, kuliner, arti banyak persamaan-persamaannya. Cuma yang intinya kita sama-sama bukan tidak memiliki peradaban yang ofensif. Kita tidak punya peradaban ekspansi untuk penjajahan menjadi imperium yang seperti menggunakan kekuatan militer, nggak pernah. Hanya menggunakan peradaban kan kita. Nah, sama kelit di Sunda itu sama dengan kelit di sini. Apa tuh kelit? Dalam silat ya? Ya, dalam silat, dalam berpolitik, dalam berbicara, dalam berdiskusi, bernegosiasi, itu sama-sama licin, sama-sama belut gitu. Yang satu belut gitu kan, yang satu lindung mungkin kan. Belut gawir. Mungkin yang mulia dari ini, dari Sulawesi gimana kesannya terhadap orang Sunda? Ya, Cantik-cantik. cantik-cantik, Itu pasti. halus, Halus. kulinernya bagus, enak. Bagaimana tanggapannya itu tentang orang Makassar yang menjadi orang Sunda seperti ada yang apa Mang Daran? Daeng Kanduruan Daeng. Ardi Winata. Nah, coba kisahkan ceritanya gimana dia tuh sebagai apa? Daeng bukan orang Makassar, orang Goa. Orang Goa, oke lah, orang Daeng Sulawesi lah. Kanduruan Di orang Makassar. berada di Bandung mendirikan Sekarang paguyuban Pasunan, Pak. Itu teh hebat sampai sekarang masih ada. Sekolahnya banyak, perguruan tingginya juga ada, Unpas. Universitas Pasunan. Itu kan orang Goa ya, yang sekarang jadi Makassar gitu. Gitu. Dulu kerajaan Goa, beliau itu keluarga kerajaan Goa datang Dan- ke Bandung. Nah kemudian
Dan Sutisna. Deng Sutigna itu mengembangkan alat musik karena apa di Bandung seperti tadi dikatakan Bandung mah terbuka. Terus itu musik arumbanya gimana bisa menjadi angklung? Ya kalau angklung arumba itu satu orang Saya banyak. menguasai banyak nada. Setengah 10. Sedangkan angklung satu orang satu nada. Nah ini butuh komandan yang cerdas dan butuh pemain yang konsisten. Nah kebetulan di Bandung siap orang-orang yang begitu, orang-orang yang siap dikonsolidasi. Maka lahirlah seni angklung. Nah seperti itu. Ya terus sama-sama kita memiliki kesamaan hobi dengan bunyian alat tiup yang dibuat dari bambu, Ya, dari trompet, suling. bukan trompet kenang pecah. Nah, Adanya sama di dari sini. Sunda Dan di Minang. Ya. Ya, cuma kita berdua yang punya. di tempat lain suri. Jadi kita Ya. alat tiup dan cuma kita tidak selengkap gendang yang kendang dimiliki Jawa Barat. Gendang Melayu dengan gendang Tatar Sunda, dataran tinggi Sunda itu beda itu. Kalau itu mah kekuasaan Allah. Nah,